Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Jumpa kembali dengan saya Windu Sugianto. Kalau nama channel Pandu Windu. Nah, kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi mata pelajaran marketing, jurusan pemasaran. Mungkin bagi kelas 10 SMK, marketing ini adalah materi yang sangat baru, karena ketika di SD, SMP tidak dipelajari. Tetapi dalam hal marketing, mungkin kalian pun sudah melakukannya, menjual ini, menjual itu. Nah, itu yang disebut dengan marketing, Nah, baik, kita masuk ke bab 1, yaitu ruang lingkup pasar. Nah, saya yakin kalian pernah mengunjungi, melihat pasar, dari pasar yang tidak layak dan pasar yang layak, atau pasar tradisional ataupun pasar yang modern. Nah, tapi tahukah Anda pengertian dari pasar itu sendiri? Pasar merupakan sebuah tempat bertemunya penjual dan pembeli guna melakukan transaksi ekonomi. Apa itu transaksi ekonomi? Yaitu untuk menjual dan membeli suatu barang, jasa, atau produk-produk lainnya. Dan di dalam interaksi tersebut ada proses tawar menawar. Itu yang disebut dengan pasar. Paham ya? Atau dengan kata lain, pasar itu adanya penjual dan pembeli guna melakukan sebuah transaksi, untuk mendapatkan sebuah produk. Nah, kemudian ada juga ciri-ciri pasar. Ciri-ciri pasar itu ada 4. Yang pertama, sudah pasti, ada pembeli, ada penjual. Yang kedua, adanya produk. Produk yang dibeli atau produk yang dijual. Kemudian yang ketiga, adanya permintaan dan penawaran dari kedua belah pihak. Dan yang keempat, adanya interaksi antara pembeli dan si penjual, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, itulah ciri-ciri pasar. Kemudian jenis-jenis pasar. Nah, jenis-jenis pasar yang pertama itu berdasarkan bentuk kegiatannya. Ada 2. Ada pasar nyata dan pasar tidak nyata. Kalau pasar nyata, pasarnya kelihatan, gedungnya kelihatan, gitu, ramai atau sepi pasar tersebut kelihatan, ada proses tawar menawar di dalam pasar tersebut. Itu disebut dengan pasar nyata. Nah, tapi ada juga yang disebut pasar tidak nyata. Nah, kalau pasar tidak nyata yang tidak terlihat langsung, contohnya pasar kalau sekarang ini, kita membeli produk dengan sistem online, atau valuta asing. Nah, itu adalah pasar yang tidak nyata. Kemudian yang kedua, ada pasar berdasarkan cara transaksinya. Ada pasar tradisional, ada pasar modern. Nah, kalau pasar tradisional, pasar-pasar seperti di Pasar Anyar, Pasar Balai Kambang, Pasar Lawang Sakete, Pasar Warung Jamu, dan lain-lain. Ada proses tawar menawar. Kalau pasar modern itu pasar yang
biasanya terdapat di dalam mall, dan harga pun sudah tidak bisa ditawar. Itu bedanya ya pasar tradisional dan modern. Biasanya kalau pasar tradisional itu kurang rapi, ada tawar menawar. Tapi kalau modern rapi, bersih, dan ada tawar menawar. Kemudian pasar berdasarkan jenis barangnya, ya. Ada pasar barang konsumsi, ada pasar daya produksi. Kalau pasar barang konsumsi yaitu pasar yang menjual ya kebutuhan sehari-hari. Ya. Kalau pasar daya produksi itu biasanya pasar-pasar yang menjual produk-produk seperti ya tenaga ahli ya dan lain-lain. Kemudian pasar berdasarkan waktunya, ada pasar harian. Nah, kalau pasar harian ya pasar yang dibuka setiap hari ya. Kalau pasar mingguan berarti pasar yang dibuka setiap seminggu sekali. Pasar bulanan itu pasar yang dibuka setiap sebulan sekali. Pasar tahunan yaitu pasar yang dibuka setahun sekali. Contoh pasar tahunan ya bazar, pameran, itu biasanya pasar tahunan ya. Kemudian yang kelima, pasar berdasarkan luas jangkauannya, yang disebut dengan pasar daerah ya. Jadi pasar daerah itu ya yang memperjualkan hasil produk daerah tersebut ya. Terus ada pasar lokal ya, sama pasar lokal pun ya, yang memperjualbelikan ya yang ada di dalam kota tersebut. Ada juga pasar nasional, berarti ruang lingkupnya nasional ya, di dalam negeri ya. Dia menjual produk ke Sumatera, dari Jawa ke Sumatera, dari Bali ke Irian Jaya. Kemudian ada pasar internasional, berarti ya jual belinya dilakukan di dalam dunia. Nah, kemudian pasar berdasarkan strukturnya, ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, kalau pasar persaingan sempurna ya sama halnya dengan pasar-pasar tadi, pasar tradisional atau pasar modern yang memperjualbelikan ya banyak barang ya. Tapi kalau pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar-pasar yang terbatas produknya dan yang membelinya pun yang benar-benar membutuhkan ya. Nah, secara umum pasar persaingan tidak sempurna itu ada 5. Ada yang disebut dengan pasar monopoli ya. Jadi produknya itu heterogen, satu jenis. Nah, misalkan Pertamina menjual produk bensin, pasti yang membelinya yang membutuhkan bensin, orang-orang yang mempunyai kendaraan ya. Nah, itu yang disebut dengan monopoli. Kemudian ada yang disebut dengan oligopoli. Nah, ya sama ini pun ya. Misalkan produk semen, pasir, ya Indosemen. Nah, itu kan yang butuhnya orang-orang yang membangun rumah. Kemudian ada monopolistik. Nah, ini monopolistik itu sama seperti pasar-pasar modern lainnya, cuman dia hanya menjual satu produk, misalkan sampo, sabun, dan lain-lain. Kemudian ada monopsoni ya, pasar monopsoni. Nah, ini pun sama ya, barang yang dijualnya pun terbatas dan yang membelinya pun yang membutuhkan. Contoh misalnya peternak sapi ini, si Supras ya, dia menjual
susu sapi, yang membeli ya pasti orang yang membutuhkan susu sapi. Nah, yang terakhir adalah oligopsoni. Nah, ini pun sama ya. Biasanya oligopsoni itu menjual barang-barang mentah ya, seperti misalkan petani cabai. Nah, dia akan menjual ke agen dan lain-lain. Nah, itulah materi marketing bab 1 ya, tentang ruang lingkup pasar, di mana di dalamnya ada pengertian ciri-ciri pasar dan jenis-jenis pasar ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.